Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya mengajak kita melihat bersama-sama, bersyukur dulu kepada Tuhan sebelum Tuhan menjawab doa. Siapa yang berkata, saya mengerti ini maksudnya, boleh lambaikan tangan? Nah, sekarang siapa yang berkata, saya ngerti maksudnya, tapi sulit untuk dilakukan? Sebelum Tuhan jawab doa, bersyukur. Gimana caranya? Boleh anggukkan kepala. Saya sulit mengerti ya. Oke, kita mulai masuk ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sahabat doa yang saya kasih dalam Tuhan. Ketika kita melihat kehidupan Yunus, ya, saya bagikan untuk kita melihatnya, ya. Di pasal 2 ayat 9 dan 10. Yunus berdoa begini. Di seluruh pasal 2, itu posisi Yunus itu dalam perut ikan yang bercerita tentang kondisi dia. Ya. Di ayat yang terakhir di pasal 2, dalam keadaan dia sebelum dia keluar dari perut ikan, Yunus berdoa begini. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Jadi ingat bahwa Yunus ketika menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan dan berjanji akan mempersembahkan korban kepada Tuhan, ketika dia nanti selamat, itu dia berdoa masih dalam perut ikan. Saudara bisa pernah ada di menara doa, bisa pernah ada ke gua doa, bisa pernah ada di unggaran, tapi tidak ada satu orang pun yang pernah berdoa di dalam perut ikan. Tentu kita tidak bisa membayangkan bagaimana keadaan di dalam, gelapnya, amisnya, baunya, dan apapun yang terjadi. Tapi lebih luar biasa lagi yang tidak mampu kita bayangkan. Bagaimana mungkin seseorang yang putus asa, gak produktif, itu kontraproduktif untuk bisa mengungkapkan rasa terima kasih. Saudara, keadaan titik nadir, titik yang paling bawah, dalam keadaan yang tidak memberi alasan untuk mengucap syukur, lalu seseorang bisa mengucap syukur, itu kontraproduktif. Saudara, bagaimana seorang yang di ICU dengan oksigen yang bahkan sudah pakai balon, di samping kanan kiri lalu dengar suara mesin, dalam keadaan yang kalau ya dia tidak dapat penglihatan peneguhan, lalu di ruang ICU, bisakah dia berdoa, Tuhan terima kasih, saya bersyukur kepadamu. Dan Tuhan, ketika saya keluar dari tempat ini, aku akan mengucap syukur, mengadakan ibadah ucapan syukur, dan hidupku kupersembahkan pada Tuhan. Bisa dimulai dengan mengucap syukur lalu mengambil sebuah janji, bisa. Banyak orang berjanji. Banyak orang ketika laut menggoncang kapalnya, pesawatnya tergoncang, lalu terjadi hampa udara di mana pesawat ada goncangan, menabrak awan segala macam ada goncangan. Tuhan, kau selamat, saya mau melayani Tuhan. Orang bisa spontan seperti itu, berjanji untuk memberikan waktu semua. Tetapi mengucap syukur kepada Tuhan di dalam keadaan seperti itu tidak gampang. Orang bisa langsung spontan berteriak, Tuhan tolong saya mau melayani Tuhan, saya janji Tuhan. Waktu goncangan sedemikian kuatnya di dalam transportasi yang ada, waktu badai di laut, apa di pesawat udara. Tetapi tiba kalau goncangan datang, lalu mulai mengucap syukur dulu. Tuhan terima kasih, saya masih selamat. Tuhan terima kasih, saya bersyukur kepadamu. Dan Tuhan, kau saya selamat saya. Orang langsung janji, tidak keinget mengucap syukur. Nah ini yang jadi pertanyaan bagi kita. Mengapa saudara merasa bersyukur ketika saudara mencapai titik terendah? Coba renungkan. Mengapa seseorang bisa bersyukur ketika di ICU? Ketika seperti Yunus di dalam perut ikan. Mengapa? Padahal itu sesuatu yang kontraproduktif. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini saya ingin mengajak kita melihat bahwa Yunus pasal 2 di Yunus itu menunjukkan kepada kita bagaimana berterima kasih kepada Tuhan sebelum menerima jawaban doa. Yang berkata, amin, saya mau melangkah dalam keyakinan sedemikian. Lambaikan tangan. Haleluya. Amin.
Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita melihat bagaimana perbedaan antara rasa bersyukur sebelum dijawab dan rasa syukur ketika doa dijawab. Wah, itu beda sekali. Itu perbedaan besar. Saudara, sama seperti sebuah lampu yang kita beli sebelum kita pasang di rumah, bahkan kita beli belum kita coba. Ya, dulu saya masih ingat, ya, beli lampu, ya, biasa dicolokin di toko dikasih. Saudara bisa, kalau yang beli belum dicolokin, saudara, terima kasih Tuhan, lampu ini akan menyala. Enggak, saudara, biasa orang udah naik, udah pasang, puji Tuhan, udah nyala. Kemarin saya coba lampu pasang di rumah saya. Saya ada satu kotak lampu. Akhirnya saya bilang, ada daripada simpan baik-baik, saya coba satu-satu. Ternyata dari semua yang saya coba, cuma satu yang nyala. 6 lainnya saya buang ke tong sampah, nggak nyala. Setiap kali coba, aduh puji Tuhan, ternyata nggak nyala. Apa begitu? Enggak. Saya waktu coba yang terakhir, aduh akhirnya yang ini nyala. Maka saya mulai merenung gini, perbedaannya apa ya? Sebelum dijawab dan setelah dijawab. Ketika bicara rasa syukur itu diletakkan. Apa perbedaannya? Perhatikan. Jika kita, saudara, menunggu untuk bersyukur kepada Tuhan sampai Tuhan menjawab doa kita, itu namanya rasa syukur. Saudara, jika kita menunggu nih untuk bersyukur nih, jadi setelah doa dijawab, nah lalu kita mulai menaikkan doa syukur, yaitu namanya bersyukur. Terima kasih, udah. Saudara, tetapi jika saudara bersyukur kepada Tuhan sebelum Tuhan menjawab doa, itu adalah iman. Perhatikan, pada waktu kita menaikkan syukur kepada Tuhan, ketika kita dapat jawaban doa, ya itu namanya syukur. Itulah namanya bersyukur. Udah selesai. Itu. Tapi ketika seseorang menaikkan syukur kepada Tuhan sebelum doa dijawab, itu namanya iman. Itulah iman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu hari ini saya mengajak kita, saya tidak mengajak kita melihat lebih dalam lagi karena keterbatasan waktu, saudara. Tapi saya mengajak kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan ketika menerima jawaban-jawaban doa. Tetapi kita menunjukkan iman kepada Tuhan jika kita juga mengucap syukur sebelum menerima jawaban doa. Saya ulangi, saudara, kita bersyukur kepada Tuhan ketika kita menerima jawaban Tuhan. Puji Tuhan. Saudara harus bersyukur. Iya. Tapi saya bilang, mari melangkah ke dimensi yang lebih dalam. Kita menunjukkan iman kepada Tuhan. Kita menyatakan iman kita. Bahwa kita juga mengucap syukur sebelum menerima jawaban doa. Haleluya. Hari Senin saya akan melanjutkan membahas 3 cara mengucap syukur kepada Tuhan sebelum menerima jawaban doa. Saudara, hari ini kita sampai di bagian ini yang saya ingin mengingatkan apa perbedaan ketika seseorang bersyukur sebelum doa dijawab dan sesudah dijawab. Kalau sesudah doa dijawab, itu yang namanya bersyukur. Tapi sebelum doa dijawab, kita menaikkan syukur, itu namanya iman. Dan kita mau mengambil sebuah sikap. Kita belajar dari tulisan firman Tuhan Yunus pasal 2 bahwa bersyukur kepada Tuhan sebelum doa dijawab, itu adalah sebuah iman. Siapakah di antara kita yang berkata, Tuhan, iman sedemikian yang ingin saya miliki. Saya hari ini mau mulai berubah. Saya bukan hanya bersyukur kepada Tuhan. Setiap kali dalam hidup saya sebagai orang Kristen, saya selalu mengucap syukur kepada Tuhan setelah doa saya dijawab. Tapi mulai hari ini saya mau mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan sebelum saya dapat jawaban doa, saya mau bersyukur untuk jawaban yang akan saya terima. Itulah iman. Haleluya. Yang berkata amin, lambaikan tangannya. Amin, puji Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Kita akan bertemu di dalam pertemuan selanjutnya. Saya akan bahas 3 langkah bagaimana mengucap syukur sesuai dengan Yunus pasal 2. Kita akan melihat Yunus pasal 1. Yunus melarikan diri dari Tuhan. Yunus pasal 2. Yunus berlari kepada Tuhan. Yunus pasal 3. Yunus berlari berjalan bersama dengan Tuhan. Saya ulangi.
Hari Senin saya akan mengajar kita bahwa pasal 1, Yunus melarikan diri dari Tuhan. Pasal 2, Yunus berlari kembali kepada Tuhan. Pasal 3, Yunus berlari bersama dengan Tuhan. Dan saya rindu saudara terus mengikuti pembahasan firman Tuhan ini. Amin. Tuhan berkati kita semua.